Tempat mana yang paling indah menurut lo yang sampai sekarang memorable banget? Kalau untuk semua secara keseluruhan itu indah Indonesia semua. Tapi kalau yang paling spesial ya itu tadi karena gue ketemu jodoh di Sulawesi. Oh, faktor itu. Semua tetap indah tapi Iya. karena ada faktor tadi itu Sulawesi. Tapi semua the best. Nggak cuma tempatnya tapi ada orangnya ya, di situ ya. ada Jadi semuanya the best kok kalau se-Indonesia bagus. Oke. Yang paling susah rutenya mana? Nggak apa-apa ya dia ngomongin. Nggak apa-apa. Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan kita selalu akan ngobrol dengan orang-orang yang menarik, dengan pengalaman-pengalaman yang seru. Kali ini kayaknya kita harus tahu sih, karena dia adalah orang Lampung, asli Gedong Tataan ya. Iya betul. Yang udah punya prestasi mengelilingi Indonesia sampai 2 kali dengan motornya. Ini dia, langsung aja kita kenalan bareng. Ada Reddy Agustiansyah. Selamat datang. Halo sore. Pakai ini dong, efek-efek. Enggak deh. Oke, Reddy, selamat Siap. datang di podcast RRI Bandar Lampung. Sama-sama. Akhirnya bisa nyampe ke sini juga ya. Iya betul. Kenapa sih Jojo muterin Indonesia, nyari apa sih? Pertama cari pengalaman sih. Ada pengalaman awalnya itu memang kita hobinya touring ya, ikut klub motor. Jadi zaman sekolah kelas 1 SMA itu pertama kali touring ke Serang. Jadi awalnya itu sih. Awalnya, tapi ada faktor lain itu. Oke. Ceritanya gimana nih bisa sampai keliling Indonesia bahkan 2 kali ya? Kalau 2 kali sih enggak, 1 kali. Oh, 1 kali. 1 kali. Oke. Kalau awal ceritanya itu ya pertama tadi dari background awal kita memang basicnya di klub motor ya, ikut di salah satu komunitas motor. Itu memang biasanya kegiatannya kan ada banyak nih, ada CSR, ada touring, ada wisata kuliner. Nah, kalau saya sih cenderung pribadi senang ke touringnya. Oke. Jadi dulu jadi zaman sekolah kelas 1 SMA itu udah coba touring nyebrang ke Serang di Banten. Dari situ lambat laun di kelas 2 SMA nyoba lagi nih ke Sabang. Jadi pas liburan semester iya kelas 2 SMA di Sabang di Aceh. Iya, Sabang di Aceh. Oh, 0 oke. km. Jadi pas kelas 2 Kenapa SMA. progresnya langsung jauh banget gitu? Karena gini, kalau di bikers itu di anak motor itu titik 0 km itu adalah pencapaian yang paling baik, paling tingginya, prestasi terbaiknya ke lu sana. ngejar Touring. itu. Iya, gua ngejar ke situ. Jadi coba main ke sana. Jadi bisa tuh libur semester nyoba touring ke sana. Alhamdulillah berhasil. Setelah Itu berapa orang? Sendiri. Gokil. Jadi waktu pas dari Sabang berhasil, libur semester lagi nih. Main ke Bima, NTB. Oke. Nah, bisa itu juga berapa kesana. lama? Ke Sabang berapa lama? Ke Sabang waktu itu 2 minggu. Sekitar 2 2 mingguan. minggu. Iya, Itu jadi berhenti ya berarti ya? berhenti. Jadi Oke. kalau itu rutenya lebih cepet sih. Kalau yang touring keliling Indonesia kan 2 tahun. Nah, terus kalau Iya, pasti. jadi pas ke Lombok ke NTB kita udah bisa juga. Ke NTB berapa lama? Ke NTB sama kita 2 minggu juga? ya karena kan ini apa nyolong waktu Oh, pas libur. lagi libur. Iya, 2 minggu tuh lu udah sama baliknya? Iya, PP. PP-nya. Pokoknya harus ngedur. Hmm. Terus udah beres tuh kan, jadi wah udah dilatih nih, udah bisa. Nyoba ketemulah sosok inspirasi yang sebelum saya itu pernah ada touring juga keliling Indonesia. Ditambah lagi ada faktor X. Faktor X-nya itu ya namanya dulu ya namanya Galau. zamannya ya galau. Putus cinta. Ini nih. Ya itu sih faktor utamanya. Iya. Terus ya udah kita nyoba nyusun plan, Oke. nanya sama inspirasi kita kan dari Riau juga waktu itu touring, dia udah selesai dia touring, nanya apa aja sih yang harus disiapin. Yang pertama itu tadi memang niat, semangat, terus yang terakhir untuk administrasi kita nyiapin surat jalan itu dari Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, terus Polda, terus dari Pemprov. Emang Terus harus pakai izin? sebenarnya sih bukan ke izin sih, jadi karena untuk akses kita nyebrangnya itu dari pulau ke pulau kan itu ada namanya biaya. Nah saya nyoba buat Gratis. negosiasi gratis jadi dengan cara tadi surat sakti lah Oh, namanya. dan dapat. Bisa ada ya? itu kita bawa Oke. kita bawa terus saya waktu begitu lulus itu langsung ya ngurusin itu dulu, buat proposal ke salah satu produsen sepeda motor ya di sini, terus buat proposal juga ke Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, berbekal dari contoh surat jalan yang sebelumnya. Itu lo dapat dari mana tuh? Surat jalannya Iya, maksud gua apa namanya, format segitunya, Oh. detailnya itu lo dapat ngobrol sama siapa? dari yang pernah touring sebelumnya. Oh, Jadi bawa fotokopi terus minta tolong ketemu sama kadisnya, kepala dinas. Terus kalau dari Pemprov itu ketemu wakil gubernur Pak Joko Umar Said waktu itu. Jadi itu ya. dapat suratnya, tanda tangan beliau. Suratnya cuma syarat keterangan aja sih, menjelaskan bahwasanya memang benar saya itu pemuda dari Lampung, datanya dari Pesawaran,
sedang melaksanakan misi touring keliling Indonesia. Oke. Terus dari salah satu produsen sepeda motor itu tadi surat jalan untuk ke setiap dealer-dealernya lah di setiap provinsi. Jadi untuk akomodasi servis Oh, jadi gratis. melakukan servis juga ya Iya, selama jadi di kota-kota itu. setiap Ya? provinsi itu mampir ke dealer-dealernya yang terbesar di situ kan kita mampir, Oke. kasih surat jalan. Jadi mereka udah tahu dari Oke. surat itu kan udah tahu untuk bantuan perjalanan kan gitu. Oke. Bantuan tuh banyak, ada berupa materi, baik dari servis itu gratis juga. Terus dari Pemprov itu juga kita bukan minta sih ya, tapi memang kulturnya dari yang sebelumnya yang keliling itu mereka ngasih untuk akomodasi kita di jalan. Oh. Jadi awalnya memang modalnya nggak ada, memang modal Itu modal niat ditransfer aja. tuh? Nggak, dulu nggak ada transfer. Jadi Oh, memang langsung kita dikasih ya Itu tahun berapa sih? 2011. Udah lama ya? Lama, 2011. Sekarang udah jalan berapa tahun itu ya? Iya. 2011, 2024, 13 tahun. 13 Udah tahun. 13 tahun yang lalu. Oh, oke. Itu tadi gara-gara ya gitu ya. Ya gara-gara itu putus cinta faktor ya. X-nya sih. Cuman memang Itu kayak Christopher Columbus juga nemu Amerika tuh gara-gara chat yang gak dibalas kali ya. itu sih Oke, awalnya oke. sih ke situ. Hmm. Awal mulanya. Terus dari Serang kemudian ke titik nol di Sabang ya Ya, kan. itu waktu belum touring keliling Indonesia. Ya, itu kan baru pemanasan. Baru pemanasan. Gokil ya. Sebenarnya seseru apa sih keliling Indonesia naik motor? Wah, seru banget itu. Kita bisa ketemu langsung sama berbagai macam suku, terus ketemu budaya-budaya yang beda kan, terus logat-logat bahasa, klub Betul. motor yang baru, pengalaman baru, tempat wisata yang baru, semua. Perbatasan-perbatasan tempat wisatanya, kulinernya, itu. Terus salah satunya ketemu jodoh. Ah, Ya. akhirnya. Iya. Wow. itu plot twistnya lah. Plot twist Iya. ya. Ya, itu di mana? Di Sulawesi. Oh, jauh banget. Jadi ya itu, cintaku berat di ongkos. Ya Allah. Sulawesinya mana nih? Sulawesi kan banyak. Sulawesi nih. Tenggara, Sultra. Tenggara, Yang Sultra. kalau di TikTok itu yang lagi joget-joget di Iya, FYP. iya. Kendari ya? Iya, di Kendari. Hmm. Terus ke awal mula rutenya itu dari Lampung ke Palembang, Palembang ke Bangka, Bangka Belitung kita balik lagi ke Palembang, Palembang kita ke Jambi, Jambi ke Riau, dari Riau itu ke Batam. Batam balik lagi ke Riau, Riau Medan, Medan Aceh, Aceh ke Sabang lagi yang kedua kali, muter lagi ke lintas timur. Lintas barat. Di lintas barat itulah pas terakhir kita finishnya di perbatasan Bengkulu sama Lampung, itu ada trouble, kecelakaan. Lo? Iya, kecelakaan nabrak ini bocil bawa motor. Jadi bocil tuh ngerem mendadak. Kalau kayak gitu tuh gimana tuh? Diurus dulu. Diurus, jadi sempat motor itu masuk ke lantas ya, di Polantasnya di Bengkulu Selatan. Terus teman-teman baik sini kan solid nih, jadi dibantu. Mereka ada yang bahkan ada saudara angkatku namanya Mbak Noni tuh dari Jakarta ke Bengkulu buat bantuin aku di sana. Nah, motor itu kan ditahan sekitar 4 hari lah, akhirnya ngurus-ngurus akhirnya ya beres juga ya berdasarkan surat sakti itu tadi. Jadi kita negosiasi ke Pak polisinya ya, minta bantu untuk inilah biar supaya motor kita cepat keluar. Itu sih salah satunya di situ. Terus abis dari Sumatera lanjut lagi ke Jawa. Di Pulau Jawa saya ngabisin sampai ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur itu nyebrang dari Tanjung Perak ke Bali. Kalimantan Selatan. Oh, lu malah ke Kalimantan? Iya, Kalimantan dulu. Oh, iya. Dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, baru ke Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat ini ada trouble lagi, sakit 1 minggu. Itu di opname gara-gara dehidrasi, kekurangan cairan karena kecapean kan waktu itu. Dari perbatasan Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat itu ada beberapa jalur yang memang masih tanah merah waktu itu. Emang belum ada jalan itu ya? Ada, Udah tapi ada. memang masih jalannya masih rusak waktu itu kan. Oke. Terus kena hujan, jadi pakai jas hujan waktu itu kan. Jas hujan nggak sempat dibuka, jadi ya keringetan masuk lagi, jadi kecapean di situ. Iya. Sampai di Pontianak sakit 1 minggu opname. Itu di kayak situ gitu kan dirawat sama siapa? dirawat ya sama anak motor lagi. Wow. Anak klub motor. Gila Jadi ya. pas dirawat 1 minggu itu Salam satu aspal ya. sempet drop. Ah. Drop ya, dari semangat kita udah mulai turun lagi. Waduh, apa pulang lah ya. Galau lagi tadi kan, apa ngelanjutin hidup gitu buat kuliah kan. Akhirnya pulang. Oh, dari Kalimantan tuh Iya, balik? pulang. Ya karena itu tadi udah Baliknya tuh drop naik lah. motor? Naik motor. Jadi motor itu naik kapal lagi sampai Jakarta ke Lampung. Lampung. Di Lampung itu paling cuma sebulan. Gabut aja di rumah, ya udahlah lanjut lagi. Oh, Jalan lagi. Nerusin lagi. Terusin lagi kita ke Jakarta. Dari Jakarta motor dipaketin naik kapal. Sayanya naik pesawat. Turun lagi di Banjarmasin. Oh. Banjarmasin baru lanjut. Ngulang lagi di titik yang terakhir lo lagi, itu. terakhir di Banjarmasin ke Kalimantan Timur, Samarinda. Di Samarinda itu nyeberanglah ke Sulawesi. Sulawesi turunnya di Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah itu lanjut ke Sulawesi Selatan, Makassar,
keliling semuanya kan, explore wisata Sulawesi Barat. Nah di Sulawesi Tenggara inilah saya ketemu jodoh lah di situ. Itu nyangkutnya berapa lama tuh di situ? Seminggu lah. Oh, seminggu juga. Orang Lampung kan pintar nyepik. Oh, gitu, siap. Seminggu di situ punya satu visi misi yang sama lah. Akhirnya ya udah bareng Jadinya berdua. berdua. Akhirnya jadi satu Oke. tahun sendiri, 1 tahun berdua. Lo dapet ini kru bajak laut lah ya. Satu visi misi kita. Oke, baik. Jadi dari Sultra itu lanjut ke Sulawesi Tengah lagi. Sulawesi Tengah gua lanjut ke Gorontalo, Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara itu pas posisi bulan puasa nyoba ngatur plan buat ngerayain hari raya Idul Fitri di Ternate. Jadi nyebrang ke Ternate. Ternate itu sekitar setengah bulan, nyari akses buat ke Papua. Akhirnya dapat nih kita ke Maluku di Weda namanya. Dari Weda itu nyebrang ke Sorong. Itu makan waktu 3 hari dan nyampe di Sorong itu nyari akses lagi buat ke Merauke. Naik kapal Penny. Nah, dapatlah jadwal waktu itu. Nah, itu yang memang agak sulit kita negosiasinya untuk Minta supaya gratis naik. Tapi akhirnya bisa. karena apa kayak susah? Mereka karena nggak ini terima sih. kartu itu. Bukan itu. Jadi udah terlalu sering sih kemungkinan banyak yang minta Orang yang nego kayak gratis. begitu ya? Iya, jadi Oh, kita oke. coba nego-nego akhirnya bisa lah. Dan alhamdulillah dibantu sama waktu itu sama Pelni kan. 1 Hmm. minggu dari Sorong ke Merauke. Merauke. Perjalanannya itu lewat kita sempet sandar di Agats di Agats. Nah, di Agats itu yang waktu tempat kru salah satu kru stasiun TV itu kan hilang. itu di situ. Kita mampir di situ 1 hari aja. Lanjut lagi ke Merauke. Nah, di Oke. Merauke-nya itu sekitar 2 minggu. Hmm. Di Merauke itu lanjut ke titik 0 km Merauke. Di sana ya. Di sana itu memang belum ada akses internet waktu itu. Jadi memang disiapin jauh-jauh hari dikawal sama anak motor di sana. Oh, lu sama anak motor Papua? Iya, di Merauke ada. Di Ada ya? Merauke ada. Dari selesai kita dari titik 0 km Merauke, ngatur plan lagi. Jadi di situ akses buat ke Jayapura cuman 1 aja, darat belum ada. Jadi kita lewat udara. Tuh akhirnya motor gimana? Naik, jadi minta izin sama TNI AU. Kebetulan salah satu prajurit TNI AU-nya itu orang Kota Agung. Tetangga, Oh, Bos. satu Pas bener, kampung. jadi, Ya. ada itulah ordal lah. Jadi Iya, iya, bisa iya, kita iya. bantu. Naik, jadi motor saya itu udah kayak marinir lah. Darat, laut, udara udah semua. Udah dia. semua ya. Jadi ke laut udah, ke udara udah. Lanjut kita dari Hercules itu ternyata plan schedule-nya itu berubah, bukan langsung ke Jayapura. Jadi kita mendaratnya di Pulau Biak. Oke. Dari Biak itu ya nyari akses lagi buat ke Jayapura. Jadi sekitar 1 minggu lah kita di Biak itu explore sana sini, udah dapat jadwal juga akhirnya ke Jayapura. Di Jayapura kita main lagi ke perbatasan PNJ RI Papua PNJ, Nugini. iya, di Papua Nugini. Oke. Masuk ke situ, foto-foto selesai, akhirnya ya itu tadi kita mau coba finish di timur, mau balik lagi ke Jawa. Dari Jayapura ke Surabaya itu dapat akses lagi kapal Pelni. Oh, dari Jayapura ke Iya, Surabaya langsung langsung. ke Surabaya. Lu belum ke ini dong, Nusa Tenggara, Ya itu makanya dari Jayapura ke Jawa, Bali, NTB, NTT. Oh, Itu. oke. Oh, dari Dari Jayapura. Papua, Jayapura, Surabaya, lanjut ke Surabaya, dari Surabaya itu Oh, tadi lu agak geser explore lagi. Iya, Ah. jadi rutenya gitu. Jadi selesai dari Jayapura, 1 minggu ke Surabaya, explore lagi sampai kita ke Bromo, main ke Jawa Timur, selesai nyebranglah dari Banyuwangi ke Gilimanuk. Bali, ke Tapang Gilimanuk. Di Bali sekitar 1 minggu kita lanjut lagi ke NTB, ke Lombok. Lombok kita nyebrang lagi ke Bima. Dari Bima kita ke Labuan Bajo. Oke. Labuan Bajo masuk ke Flores di ND. ND kita nyebrang ke Kupang. Di Kupang itulah kita nyebrang lagi ke titik paling selatan di Pulau Rote, Rotendao. Pulau Rote, ya. Pulau terluar yang perbatasan dengan Australia waktu itu. Masuk juga ke situ. Oke, sama pernah juga ya. Iya. Itu udah posisi sendiri apa berdua itu tuh? Udah sama doi lah. Oke. Oh, siap. Doi. Oke. Gila ya berarti ya. Itu 2 tahun lu 2 lakukan ya? tahun keliling. Jadi kalau orang-orang dulu Heeh. lulus sekolah, kuliah, kalau saya langsung lulus sekolah ngurus surat jalan itu. Gitu ya. Seberapa sulit rute Indonesia untuk riding? Kalau untuk dulu sih ya lumayan ya, karena memang untuk komunikasi nggak selancar sekarang. Betul. Ya. Tapi Pada kalau saat itu sekarang juga udah enak lah. kayak internet belum Ya, lancar-lancar sekarang banget. udah enak, akses kemana-mana kita mau ngecek bisa akses di internet. Google Sekarang Map. udah Dulu enak. udah ada nggak Google Map Dulu pada ada, zaman? tapi kan kita dulu masih nggak terlalu seramai sekarang. Belum detail ya Iya, Google belum Map ya. detail. Komunikasi juga lewat BlackBerry waktu itu. Ini Messenger. yang gue pertanyaannya adalah ketika lu misalnya di daerah kepulauan nih, atau kayak di Papua kan ada Papua pegunungan tuh. Iya.
Itu apa yang lo lakukan gitu? Kalau misi pertama awal misi utamanya itu ke wisata, tempat-tempat wisata, tempat-tempat sejarah. Terus kita ketemu sama anak motor, buat jadi guide-nya kita lah, yang mengkondisikan kita selama di tiap-tiap daerah itu. Oke. Kalau untuk komunikasi ya biasanya pakai ini aja, telepon seluler gitu aja. Enggak, maksud gue kayak kalau misalnya ke kepulauan kan berarti kan tuh motor tuh naik kapal dulu gitu. Naik kapal laut, kapal kayu juga pernah. Kapal kayu. Waktu mau ke Wakatobi itu naik kapal kayu kan, nggak bisa sandar, jadi berlabuh kapal ininya. Iya. Kapal Nah kalau yang pegunungan yang tinggi gitu. Kalau pegunungan enggak Ya nggak lewat ya. masuk. Oke, berarti lu udah secara de facto nih udah 38 provinsi itu udah Iya, selesai. sampai ke Kalimantan Utara, ke Tarakan udah. Yang perbatasan Indonesia Malaysia yang dapurnya itu Malaysia, ruang tamunya Indonesia udah. Itu udah lo masuk, udah ke sana ya. Keren. Kalau perbatasan luar negeri itu udah 3 sih. Aha. Malaysia, Timor Leste, sama PNJ. Oke. Motor udah masuk situ. Tempat mana yang paling indah menurut lo yang sampai sekarang memorable banget? Kalau untuk semua secara keseluruhan itu indah Indonesia semua. Tapi kalau yang paling spesial ya itu tadi karena gua ketemu jodoh di Sulawesi. Oh, faktor itu. Semua tetap indah, tapi Iya. karena ada faktor tadi itu Sulawesi. Tapi semua the best. Nggak cuma tempatnya tapi ada orangnya ya di situ ya. Jadi semuanya the best kok kalau se-Indonesia bagus. Oke. Yang paling susah rutenya mana? Nggak apa-apa ya dia ngomongin. Nggak apa-apa. Kalau susah sih untuk ekstrimnya ya memang lintas Sumatera. Malahan. Iya, lintas Sumatera itu memang ya itu tadi banyak Nggak Kalimantan yang daerah. udah hutannya gitu. Kalau justru Kalimantan itu cuman susahnya itu aksesnya aja tanah merah itu. Kalau Oke. untuk masalah ramenya ya di Sumatera inilah. Yang malah lebih Sama Jawa. Itu lebih aja. ekstrim ya. Sulawesi ya termasuk enak juga karena lintas porosnya dia pinggir laut. Oke, tadi kan lu udah sebutin pengalaman-pengalaman lo dan juga ada masalah-masalah ya, kayak nabrak orang, Ya, ada sakit gitu kan. Yang paling sering apa sih biasanya yang kecil-kecilnya? Paling kecil kecurian pernah, habis bensin di jalan pernah. Nah kalau habis bensin di jalan tuh kalau gue sih punya berkeyakinan orang Indonesia itu ramah-ramah. Jadi setiap berhenti ya udah tinggal gini aja, nanti mereka berhenti. Kenapa mas? Atau oke. kenapa bang? Habis bensin minta tolong Oke, gitu. itu pernah lu rasain ya? Pernah, Jadi ngerasain. orang asing yang ya cuma modal jempol doang. Ya intinya kan itu tadi kita harus ngikutin kultur di sana. Oke. Nah kalau orang mau riding kayak lo gini nih, sebenarnya apa aja yang perlu diperhatiin? Pertama niat dulu sih. Niat kalau memang udah benar-benar mateng, semangat. Pertama tadi itu. Kedua restu dari orang tua. Nah ini gue juga mau nanya. Ya, Tapi nanti kita, Ya, silakan restu dari jawab dulu orang tuh. tua, terus prepare untuk administrasinya surat jalan tadi, meliputi surat jalan dari dinas pariwisata, dinas perhubungan, terus dari kepolisian, dari pemprov. Sebenarnya sih tergantung dari kebutuhannya aja. Tapi kalau menurut saya sendiri itu paling penting. Terus keduanya produk apa yang kita pakai itu coba kita deketin. Jadi biar enak kita untuk ridingnya itu. Terus planningnya harus benar-benar matang. Kita rencanain rutenya mau kemana. Terus komunikasikan ke tiap-tiap daerah. Sekarang kan udah enak. Itu sih. Sama motor, fisik motor itu harus prima. Oke. Nah, itu lo lakukan setelah lulus SMA, yang artinya masih izin sama orang tua kan Iya, tadi izin kan. orang tua. Tadi lo udah dapet gitu. Nah, apa kata orang tua pada saat, "Ma, aku mau keliling Indonesia." Ya karena itu tadi sih udah dilatih. Kamu berobat deh. Dipegang. Awalnya sih memang disuruh kuliah, kalau nggak daftar jadi orang tua kan TNI ya. Kalau nggak suruh daftar jadi TNI, PNS saya nggak mau. Iya, saya nggak mau. Jadi izinnya itu karena memang udah biasa jarang di rumah. Jadi ya udah mau nggak mau kan saya minta izin 2 tahun mau keliling Indonesia gitu. Lu udah tahu bakalan 2 tahun itu? Planningnya 2 tahun. Karena kalau nggak segitu ya kita nggak nikmatin perjalanan. Iya sih, ngapain? Makanya ya? ada yang kukorbanin kan, nggak kuliah gitu. Dan apa yang lo lakukan gitu? Maksud gue to do list gitu. Kalau setiap sampai ke kota atau provinsi yang ada di Indonesia, apa yang lo kejar, apa yang lo lakukan? Ada foto-foto atau mana-mana yang lo incer itu biasanya Ada kayak sih, gimana? biasanya minta rekomendasi. Misalnya gue posisi di Lampung nih, nanya sama anak-anak klub motor di Lampung, destinasi wisata di mana? Oke, lo ke tempat kulinernya wisata. apa, iya. Terus tempat-tempat sejarahnya. Tempat sejarah. Gitu. Foto tuh lengkap Foto berarti? wajib, ada semua di. Dulu gue ada main blog, terus oke, IG, TikTok juga nggak terlalu sering sama Facebook, gitu sih. Berarti folder lama lu tuh keluar semua nih sekarang? Ada. Masih inget lah. Iya. Masih ingat. Sempet juga tidur waktu itu di NTT kan, kita kemalaman, izin mau istirahat,
nggak ada penginapan, nggak ada ini kan. Jadi ya ke kantor polisi, adanya di dalam sel itu yang memang ada tempat tidur. Tidur dalam sel itu pernah. Gitu. Pengalaman banyak. Tidur di koridor. Tapi ada posisi semua. bukan narapidana kan? Bukan. Ya numpang tidur aja Numpang gitu. tidur istirahat, karena supaya lebih aman kan gitu. Oh, oke. Oh, justru lebih aman ya. Iya. Iya ya, tapi masjid musola gitu tidur udah pasti Kalau ya? Nggak iya, juga? pasti pernah. Ada tidur sampai subuh bangun. Gitu. Pernah. Oke. Bahkan dari touring ini saya pernah jadi santri waktu itu di Jawa Timur. Jadi waktu di Magetan Heeh. sempet di tempat anak klub motor itu kan di sana itu ada masjid ya dekat rumahnya. Galau sholat subuh lah. Nah, ada jemaah di situ. Diajakin ke pesantren 2 hari di situ. Kabur tapi udahnya. Gokil. Tapi ada pengalaman lagi. Iyalah bener. Maksudnya udah sempet jadi warlock situ Iya, kan? sempet. Jadi warga lokal gitu. Buat ya. bekal lah di jalan. Jadi harus ibadah juga kan, karena keselamatan dari yang di atas juga kan. Keren. Kalau misalnya ini apa? Keamanan, lu takut nggak sih sendirian gitu kan? Indonesia Ya tadi luas. itu berdasarkan keyakinan sih, karena Indonesia ini kan orangnya ramah-ramah. Memang benar. Hari apes nggak ada di tanggal. Tapi nggak pernah. Nggak pernah. Kayak ada begal. Begal nggak. Tapi kalau kecurian saat kita minap pernah. Kalau begal nggak. Oh malahan ya. Nggak. Oke. Taunya di tempat sendiri. Udah jauh-jauh keliling-keliling. Aman-aman aja di sini. Enggak, udah tapi udah nggak ada lagi. Oke. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang planning budget. Gitu. Budget, oke. Lu gimana nih? Awal mula modal berapa sebelum sama sponsor-sponsor itu ya? Awal mula modal sendiri itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Karena memang Modal dengkul itulah ya. ya modal keberanian tadi Oh. yang niat. Kita niat Siap. ngajuin proposal ke salah satu produsen sepeda motor, disetujui dan diberikan surat rekomendasi perjalanan dan dikasih ongkos. Dari situlah modal awal kita. Itu dari situ kita keliling setiap jaringan-jaringan dealer itu dan ke tempat pemerintahan Pemprov, Pemda, Pemkot itu biasanya dikasih sangu lah. Oke. Itu. Kalau misalnya bisa diperkirakan Perkirakan. estimasi sangu-sangu yang udah lu Untuk terima, sekarang ya. sponsor-sponsor yang udah lu terima habisnya berapa tuh kemarin? Untuk ini aja karena kan kita itu kan nggak bisa matokin bener ya, karena dari kebutuhan orang-orang tiap orang beda. Tapi kalau untuk perjalanannya sendiri untuk akomodasi bensin dan lain-lain penyeberangan bisa 30 lah, 30 juta. 30 juta. 30 juta. 2 cukup tahun. Lah. Enggak 2 tahun seluruh Indonesia bisa. Iya, lah. maksudnya semuanya tuh 30 Ya, juta. 30 juta. Kalau waktu itu tinggal kita yang ngatur. Oke. Kita yang jadwalin mau di Lampung ke Sabang pun seminggu bisa. 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 Dengan sekarang bisa. Oke. Oh, jadi sekitar 30 juta lu udah bisa 30 keliling juta. Indonesia. Gokil. Ya, kalau ini 30 juta bisa. Keren. Itu standarnya ya, tapi Iya. bisa lebih karena kan setiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Kita ngomongin tentang kendaraan lo, yaitu motor lo kemarin kan. Lo pakai motor Matic. Ya. Itu gimana ceritanya? Motor Matic yang menurut gue juga nggak kuat-kuat amat gitu. Ya salah satunya itu didukung salah satu produsen itu tadi mau membuktikan bahwasanya motor itu memang kuat sesuai dengan semangat oke. gua yang kuat gitu. Oke. Jadi kenapa milihnya Matic ya biar enak ngegas aja. Tapi kalau untuk kebutuhan masing-masing sih ya nggak harus Matic, bisa juga motor adventure kan banyak sekarang nih dari Iya. produsen yang Iya nggak, ngeluarin. maksudnya pada saat itu ternyata motor Matic kayak gitu juga bisa Ya, gitu. karena memang faktornya memang gua adanya motor itu doang. Oh, karena itu ya. Keterbatasan tapi Iya akhirnya keterbatasan tapi memang ya sejarahnya dari motor itu kan. bisa. Gokil. Itu motor lumayan itu. Iya. Sakti pokoknya, dipakai kuliah, jualan bisa itu. Ember. Oke, pelajaran yang lu dapetin setelah keliling Indonesia ada nggak? Banyak pelajaran hidup yang aku dapat. Pertama ya Lu tuh kita kayak kuliah sebenarnya gua Ya, rasakan. Ya kuliah. kan kayak universitas kehidupan gitu. awalnya kan dulu minder ya, nggak berani ngomong. Jadi public speaking kita bisa kelatih di situ, keberanian, terus ketemu sama orang-orang baru, pengalaman baru, terus bisa coba kita bisa ngatur gimana caranya kita ngobrol sama lawan bicara. Misalkan yang ketemu anak motor, pejabat, udah itu yang didapat juga nggak cuman pengalaman itu aja, jadi bisa ketemu sama idola, ketemu sama orang-orang yang fenomenal, ketemu jodoh, itu sih pelajarannya. Ada nggak yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu satu daerah? Satu daerah ada sih. Ada. Di mana itu? Di Bangka ada itu, di kampung Cinanya nggak bisa. Nggak bisa ngomong? Ada ya. Oh. Ada memang yang memang masih ini kampung banget kan, ada.
Gitu. Dan kalau kayak gitu apa bahasa Tarzan? Enggak sih ya, karena kita nggak intens banget, nggak intens banget komunikasi sama itu kan gitu. kita seringnya sama anak motor. Anak motor ya. Oke, pegangan lu tuh mereka ya. Iya. Oke, setelah keliling Indonesia, ada nggak planning lain gitu? Lu udah berkeluarga sekarang? atau? Sudah. Sudah. Punya anak 2. Punya anak 2. Masih kelihatan bujang tapi. Mantap. Oke, ada nggak planning lagi dan boleh nggak menurut lu kira-kira? Berhubung sekarang sudah fokus ke karir dan kerjaan ya. Hmm. Jadi kalau kita udah kepentok sama cuti tuh nggak bisa. Jadi sekarang ini fokusnya ke karir. Kalau untuk planning saya mungkin ada. Pengen. Kemana? Pengen. Kan lu kan Indonesia udah. Pertama Naik haji, ngajak naik istri. motor. Salah satunya itu. Serius? Tapi paling pertama saya mau ngajak istri ke Aceh karena istri kan belum sempat ke Aceh. Naik motor. Naik motor. Terus ke Asia termasuk ya tadi sampai Ke Tibet mau nggak lu? boleh. lebih pengennya sih ke Aceh dulu sih kalau sekarang. Aduh, gue ngasal padahal, tapi dia mau loh. Di mana aja kita. Oh Siap. gitu. Gila. Karena memang udah hobi. Oke. Nah, kalau riding keliling Indonesia gitu ya, terus habis itu juga banyak ketemu sama orang dalam skala 1 sampai 10 gitu. Pengalaman riding lu tuh berapa sih? Kalau buat 11. Weh. Lan. Ready please. Please. Pak. Dikat ya Bang. Dikat ya Bang. Oke. Kenapa harus coba riding dan menurut lu bisa nggak sih kita nih anak-anak muda juga Ya. ngikutin kayak lu keliling Indonesia? Bisa nggak bisa sih karena kalau mau ngikut ada hal yang harus dikorbanin waktu. Tapi kalau ada hal kenapa harus riding, pertama dari segi mobilitas kita lebih praktis naik motor. Oke. Kalau naik mobil memang kita kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Kalau naik motor, kalau hujan nggak kepanasan, karena ya hujan dingin dia. Jadi bisa kemana-mana enak. Terus kita aksesnya lebih gampang. Terus dari segi budget, budget kita lebih murah lah kalau mau keliling kita pakai motor gitu. Gue pernah sih keliling dunia pada waktu kecil. Itu Di gue mana Kancang? dari Jakarta ke Malaysia sampai Afrika. Gue bahkan beli hotel di Afrika waktu itu. Oh, main game. Bisa gue beli hotel di Afrika tuh. Terus Tapi kalau gua riding juga gini sih. di Monopol, lu nggak mau nanya di mana? Kan belum selesai. Iya, sorry. Aduh, Tanya ya dulu Allah, dong, semangat di banget mana gua. gitu. Iya, di mana di Monopoli pasti. Lu yang jawab. Satu lagi nih kalau misalnya kita kenapa harus Gimana? riding? Kalau di riding itu ada namanya klub motor. Jadi klub motor itu ada satu kode etik yang memang nggak tertulis, brotherhood namanya. Oke. Jadi kita Lu apa bisa sih klub motor lu? beat Oh, beat Beat. ikut. Sekarang di ADV juga ikut Mhm. gitu. Nah, kalau di klub motor itu ada kode etik tak tertulis. Jadi pengkondisian terus konsumsi semuanya mereka tanggung gitu. Oke. Setiap daerah dijamu Oh, kita. gitu. Iya. Jadi Orang-orang sama kayak saudara. lu nih yang keliling Indonesia ada banyak gak sih? Kalau banyak, tapi kalau dari Lampung yang pakai Matic cuma saya sendiri. Lu doang Iya. ya? Tapi yang nggak pakai Matic udah ada? Yang nggak pakai Matic kayaknya sih ada ya. Ada ya? Ada. Kayak dulu. kemarin juga ada yang naik sepeda, Ya, naik sempat sepeda mampir ada. ke seluruh RRI. Sepeda ontel, Hmm. terus naik motor Matic, naik Tiger ada semua. Ada semua. Oke. Keren ya, ready. Nah, kira-kira kalau misalnya harapan lo atau wishlist ada lagi nggak yang mau lo kerjain gitu, hal-hal yang menakjubkan lainnya? Kalau untuk wishlist sih memang pengen touring lagi ya, Hmm. lintas Asia lah ya, pengen Asia. coba. Tapi kalau sekarang harapannya masih lebih ke kesehatan, terus rezeki lebih lancar sama karirnya lebih melejit karena kan sekarang aktivitasnya udah kerja gitu, Iya, udah iya. nggak lagi kita ke situ. Oke. Jodoh udah dapet ya. Jodoh udah dapet, anak udah 2, Udah selesai lah ya selesai pencarian lah. lo ya. Pencariannya udah cukup. Jangan galau lagi. Dari galau kan dapet jodoh. Tahu-tahu lu nyari. Banyak sih, banyak yang kita dapat. Eh. Ketemu Changcuter waktu itu kan idola kita kan. Oh, pantas nama lo ini ya. Ready Changcuter Cangcut kita. ya. Ketemu dengan waktu itu Pak Basuki Cahayapurnama waktu beliau masih wakil gubernur. Ketemu Di Pak Jokowi waktu itu. gubernur di Jakarta. Wakil gubernur di Jakarta. Oh, oke, wakil oke. gubernurnya masih Pak Jokowi. Ketemu juga kita. Banyak ketemu sama orang-orang baru, artis gitu. Siap. Oke, thank you ya Redi ya. Udah Siap. mau cerita dan sharing. Ini amazed banget gue jujur. Ketemu sama 2 orang yang tahun. bisa ngelilingin 2 Indonesia. tahun masih hidup lagi. Masih hidup. Dia nggak dimakan sama singa atau beruang hutan di Kalimantan gitu kan. Tapi nggak pernah yang ngeliat-ngeliat yang kayak gitu-gitu ya. Yang Paling ada lebih ke binatang. monkey ya. Monkey ya. Iya, monkey ada. Kalau untuk yang Pemburu, binatang lain, orang-orang kayak jahat gitu di jalan. Biawak ya pernah. Kalau orang-orang jahat ya
relatif Lu sih. tau orang jahat nggak yang nanya kapan wisuda tuh? Kapan Orang nikah? jahat tuh. Nggak pernah ya? Oke, thank you Reddy. Siap. Udah mau ngobrol dan yang pasti juga jangan kapok ya. Nanti kalau Ya. ada pengalaman-pengalaman seru, Boleh. lu bisa langsung update ke podcast kita. Siap. Kita akan selalu Pengalaman siap kerjaan? sedia. Nggak Kita- nggak usah. Oke, itu dia tadi teman Pro 2 Reddy Agustiansyah. Shout out buat orang yang keren banget kayak dia gitu kan. Dan Lampung kayaknya mesti bangga banget gitu. Ini mesti mesti dikenali gitu ya, Ya. prestasi kayak begini. Oke. Rencana sih mau lokal lagi. Siap. main. Oke, nanti dikabarin aja Siap. ya. Dan yang pasti buat teman Pro 2, kalau misalnya kalian juga pengen dengerin konten-konten kita, kayak dengerin podcast kita juga antara gue sama Reddy, bisa kamu download RRI Digital dari Play Store ataupun App Store dari handphone kamu, oke? Dan ini waktunya gue untuk undur diri. Indra Julianta pamit dari pendengaran kamu di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Bye-bye.